Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Dan sudah saya bacakan tadi ya salah satu ayat di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat terakhir ya di antara 69 ayat, yaitu surat yang ke-69. Mudah-mudahan dari salah satu ayat ini nanti kita dapat petik hikmahnya dan kita mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya serta bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya di dalam surat Al-Ankabut ya, yang mana tadi saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, makna yang terkandung di dalam surat tersebut yaitu orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, yaitu haknya Allah. Niscaya kami, di sini kami Allah, niscaya kami tunjuki mereka ke jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang memperbuat kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah ya, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah ya, dengan kata lain menunaikan hak Allah, maka insya Allah kita ini akan diberi jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang hak, jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan jalan baiknya orang-orang terdahulu. Dikatakan juga bahwasanya Allah itu bersama-sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan memang perlu kita perjuangkan. Begitu juga terkaitan dengan kebaikan itu sama halnya dengan kebenaran. Ya. Hakikatnya benar itu adalah datangnya dari Allah. Al-haqqu bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Untuk itu janganlah kamu ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Jadi kalau selama kita masih dalam tali Allah ya, dalam tali yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah itu nanti merupakan jalan kebenaran ya. Insya Allah kalau kita sebagai orang yang betul-betul ya, mengikuti jalan tersebut, maka Allah juga pasti akan menunjuki jalan yang baik tersebut.
dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jadi jelas, ya. Jalan yang lurus itu sebenarnya sudah jelas. Jalan yang lurus tersebut hakikatnya jalan yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan hadis. Ya. Karena amanah dari Rasulullah SAW, ya, dia mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat selama-lamanya. Itulah ya amanah dari Rasulullah SAW kepada kita, bahwasanya kalau kita mau berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dua perkara tersebut juga Al-Quran dan hadis, insya Allah keselamatan kita baik di dunia ini sampai di akhirat nanti akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu beserta orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik insya Allah selalu melaksanakan perbuatan yang sabar. Ya. Dengan kesabaran insya Allah innallaha ma'as sabirin. Maka Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar insya Allah termasuk orang-orang yang baik. Ya. Jadi mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi orang yang baik. Ya. Berbagai alternatif disampaikan bahwa orang yang baik itu orang, ya, yang mampu merubah pendirian atau pribadinya sendiri dari arah yang kurang baik menjadi baik, ataupun dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, hal tersebut itu merupakan suatu proses yang berkepanjangan. Tidak bisa serta-merta selesai begitu saja, tetapi itu memerlukan waktu, ya, yang cukup lama. Ya. Jangan sampai istilahnya itu kebaikan-kebaikan sudah kita tanamkan, ya, akhirnya berakibat kurang baik gara-gara sikap dan perbuatan kita yang melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi jangan sampai, ya, kita jaga, kita perbaiki, kita pertahankan kebaikan itu dimanapun kita berada. Ya. Itu tadi, ya, kita berusaha menjadi orang yang baik. Caranya ya kita belajar, dan apapun yang sudah kita pelajari itu tentunya yang hak, mari sama-sama kita amalkan, dan juga yang batil tentunya berusaha bersama-sama kita tinggalkan. Ya. Yang penting kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menjadi orang yang baik. Jadi bisa-bisa saja orang yang dikatakan baik itu ada kalanya juga mungkin bisa juga mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi walaupun ia melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya segera bertobat dan bertobat. Ya. Jadi keterkaitan dengan bertobat, karena bisa jadi setiap manusia itu nggak terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Ya. Nggak ada salahnya setiap hari ya kita ini banyak-banyak beristighfar, ya, kemudian juga melaksanakan sholat tobat, ya, karena sholat tobat itu insya Allah, ya, akan bisa membentengi kita
dalam rangka supaya perbuatan-perbuatan yang kecil maupun dosa-dosa yang kecil, bahkan dosa yang besar bisa yang sudah kita pernah laksanakan, dengan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Bahkan ibarat dosa seorang hamba itu sepenuh ataupun seluas air ataupun lautan, ya, seluas isi di bumi ini, kalau dia memang betul-betul mau bertobat, insya Allah, ya, insya Allah Allah Maha penerima taubat. Jadi nggak bosan-bosannya tentunya kita amalkan, ya, banyak-banyak istighfar, ya, mengucap astaghfirullahaladzim. Tadi kita juga setiap harinya berusaha untuk melaksanakan sholat taubat. Ya, mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat taubat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Ya. Walaupun toh sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berusaha untuk tidak, ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah pernah kita laksanakan. Kalaupun toh terkadang karena salah khilaf dan dosa itu muncul kembali, tentunya kita selalu berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisanya hanya berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita, sanak saudara kita, dan kaum muslimin muslimat di muka bumi ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan agama yang ada, yaitu agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Sebelumnya kita tutup dengan doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf, dan kepada Allah saya cuma astaghfirullahaladzim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.